Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Muhammad Zaki dari kelas 1 BKSI dengan NIM 231121060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi antara nilai-nilai Pancasila dengan pahlawan nasional Muhammad Hatta atau yang sering disebut Bung Hatta. Korelasi sila pertama. Bung Hatta menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dalam perjalanan hidup dan kiprahnya. Pandangan Bung Hatta terhadap sila ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan, toleransi, dan pluralisme. Bung Hatta memandang agama sebagai sumber inspirasi dan moral bagi masyarakat. Bung Hatta dikenal sebagai pribadi yang sangat agamis, di mana beliau sering melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya, yaitu agama Islam. Dalam proses penyusunan Pancasila, Bung Hatta memainkan peran penting dalam mencapai kesepakatan terkait sila pertama. Beliau berusaha menyusun rumusan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan tanpa mendiskriminasi satu agama tertentu, di mana pemikiran inklusifnya tercermin dalam semangat membangun negara yang menghormati dan melindungi hak-hak kebebasan beragama. Bung Hatta juga menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama. Yang selanjutnya, korelasi dengan nilai Pancasila sila kedua. Bung Hatta berperan penting dalam perjuangan melawan penjajahan dan penindasan. Bersama Soekarno atau Bung Karno, beliau membela hak-hak rakyat Indonesia dan merancang sistem pemerintahan yang adil setelah kemerdekaan tercapai. Visinya mencangkup keadilan bagi semua masyarakat Indonesia, tanpa memandang latar belakang, suku, agama, maupun status sosial yang ada. Kedua, Bung Hatta berupaya membangun masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Ia menyadari bahwa pembangunan tidak hanya sebatas ekonomi, tetapi juga mencangkup aspek sosial dan budaya. Bung Hatta berjuang untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keberadaan masyarakat, menjadikan nilai-nilai pendidikan sebagai dasar dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, untuk korelasi dengan sila yang ketiga. Pertama, Bung Hatta aktif dalam menjaga persatuan Indonesia di tengah beragam suku, etnis, dan budaya. Ia memahami bahwa untuk mencapai kemerdekaan yang sejati, persatuan dan kesatuan bangsa harus diutamakan. Bung Hatta bekerja keras untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada, mempromosikan semangat persatuan di antara masyarakat Indonesia. Bung Hatta bersama Bung Karno menjunjung tinggi semangat kebangsaan dan menciptakan landasan konstitusional yang menegaskan persatuan Indonesia. Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu menjadi ciri khas pandangan persatuan yang diusung oleh Bung Hatta. Lalu ada korelasi dengan sila keempat. Pentingnya musyawarah dalam sila keempat tercermin dalam pemikiran Bung Hatta. Ia memandang musyawarah sebagai cara untuk mencapai mufakat dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Melalui musyawarah, berbagai pandangan dan aspirasi dapat diakomodasi sehingga keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan kehendak dan kepentingan bersama. Bung Hatta juga menyoroti peran perwakilan dalam sila keempat. Menurutnya, sistem perwakilan dalam menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, memungkinkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan tanpa harus secara langsung terlibat dalam setiap aspek kehidupan politik. Lalu yang terakhir ada korelasi dengan sila yang kelima. Dalam mengamalkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bung Hatta berdedikasi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata secara sosial dan ekonomi. Pertama, Bung Hatta memiliki visi untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Ia menyadari bahwa kesejahteraan harus dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Bung Hatta memimpin upaya untuk merancang kebijakan ekonomi yang mendukung distribusi yang lebih merata dari hasil pembangunan, memastikan bahwa keuntungan dan kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kedua, dalam aspek pendidikan,
Bung Hatta menempatkan perhatian besar pada akses pendidikan yang adil. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengatasi kesenjangan sosial. Bung Hatta mempromosikan program pendidikan yang mencangkup semua lapisan masyarakat, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Selain itu, Bung Hatta juga menekankan pentingnya perlindungan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai korelasi nilai-nilai Pancasila dengan tokoh nasional Muhammad Hatta. Mohon maaf apabila terdapat salah dalam perkataan ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.